Yang udah member sudah ada di grup RPP Indonesia nggak perlu. Yang belum join aja ya. Jadi link itu hanya untuk yang belum join di grup RPP Indonesia. Teman-teman bisa klik, bisa isi. Ya, jadi supaya nanti bisa saya joinkan ke grup. Ya, ya perkenalkan untuk yang belum belum kenal, belum join di grup RPP Indonesia. Ya, jadi ini profil saya. Nama saya Ferry Reynold Alexander. Saat ini masih sebagai trainer ya. Saya belum belum mau join lagi ke perusahaan karena cari perusahaan yang cocok itu cocok sesuai keinginan saya ya, bukan saya yang mencocokkan diri sama perusahaan sih ya. Capek kalau misalnya saya mesti mencocokkan ya, mencocokkan maunya perusahaan, perusahaan maunya nggak normatif, saya mesti mau ya, saya nggak mau. Saya orangnya agak agak idealis ya, agak idealis dibanding teman-teman yang lain ya, agak idealis banyak gitu ya, bukan idealisnya dikit. Jadi agak idealis banyak dibanding teman-teman. Makanya saya sekarang aktif sebagai trainer, terus kemudian konsultan, asesor kompetensi BNSP sudah 10 tahun, ya. Jadi bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi sudah 10 tahun sebagai asesor kompetensi, kurang lebih lah ya, hampir lah dari 2015. Kemudian sebagai founder dan chairman RPP Indonesia. Ini nomor WhatsApp saya ya. Teman-teman WhatsApp juga di nomor saya karena saya cari nomor yang belakangnya juga 8.000 ya. Jadi larinya ke pasca bayar ya karena tempo hari sempat pakai nomor ini ke band gitu ya dari WhatsApp. Oke, malam ini saya mau share terkait kita mau buat acara lah ya, freelance. Ada beberapa tawaran freelance ya. Oh ya, kalau misalnya teman-teman ada kebutuhan penyusunan di perusahaan ya, bisa kontak saya. Harga bisa dipertimbangkan lah ya, nggak mahal ya, dijamin nggak mahal. Kemudian untuk yang belum tahu ya, tanggal 7 dan 8 Juni, kira-kira kalau ada teman-teman yang mau belajar ya, jadi HR yang profesional, kita ada di RPP Indonesia ada program CHRP gitu ya. Ini materi-materinya, eh, investasinya sampai 30 Mei 3,8 ya, 3,8 juta. Ini untuk member sebenarnya, kalau normal 4 juta ya. Lalu kemudian untuk yang belum paham tentang Cortex, ada kelas Certified Payroll. Ini yang ngajar 2 orang, saya sama Mas Sukma ya. Nanti tanggal 14-15 Juni, investasinya 3,5 ya. Ya bolehlah masih 3,5 ya, tapi sebenarnya sudah 3.750. Nanti bisa daftar ya. Linknya sama, SID Certified 2025. Kemudian, nah eh, ini pas nih ya. Yang butuh sertifikasi BNSP untuk HR, kita ada dual sertifikasi. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut di luaran, sertifikasi BNSP itu hanya punya satu sertifikat. Dapatnya sertifikat BNSP dan tidak bertitle. Ya, saya pastikan kalau misalnya teman-teman ngakunya, oh saya punya sertifikat BNSP tapi bertitel, bawa sini. Ya, LSP-nya mana? Kasih tahu saya. Nanti saya japri direktur LSP-nya, saya marahin ya karena tidak bisa bertitel ya dan teman-teman punya sertifikat BNSP nggak ada titelnya ya. Saya punya beberapa sertifikat BNSP ya, jangan khawatir. Jadi sangat paham karena saya sudah asesor juga dari 2010. Nah, di RPP Indonesia kita adakan dual certification. Jadi teman-teman nanti bisa punya title CHRMI di belakangnya ya. Nah,
Untuk di HRBP Indonesia kita akan running tanggal 14, 15, 21, 22 ini untuk trainingnya online. Jadi kita fully online. Em, Trainingnya online, uji kompetensinya online, biayanya 6 juta sampai tanggal 2 Juni, setelah itu 6,5. Semuanya dilakukan online ya. Total jam training 32 jam. Ya, saya diskusi dengan eh, pematerinya juga teman ya. Jadi kita upayakan supaya teman-teman itu benar-benar kompeten, ya, benar-benar kompeten. Sorry to say, saya nggak mau buka apa-apa ya. Saya bukan mau menjelekkan teman dan sebagainya. Di sini kayaknya ada beberapa teman-teman HRBP expert ya. Kemarin saya share materi tentang bagaimana menyusun job desk ya dari salah satu lembaga dan kemudian ada profil eh, pematerinya ya. Saya nggak menyangsikan jabatan dari pemateri dan sebagainya. Cuman yang saya sayangkan adalah kedalaman materinya ya, terutama terkait bagaimana menyusun tanggung jawab. Karena apa? Tanggung jawab itu yang akan kita breakdown nantinya menjadi kompetensi. Yang jadi masalah adalah ya materinya tidak dalam. Saya nggak tahu mungkin ada teman-teman di sini beberapa yang sudah ikut pelatihan penyusunan job desk saya ya. Pastinya saya breakdown sangat dalam ya. Saya nggak mau teman-teman nggak bisa ya karena banyak juga yang saya temui punya sertifikat BNSP tapi tidak kompeten ya. Saya kemarin habis japri teman asesor dan trainer eh, asesor kompetensi BNSP dan trainer juga ya. Dia ikut dalam salah satu lembaga pelatihan ya, kemudian buat program Merdeka yang sertifikasi dan pelatihannya hanya 2 jutaan. Yang saya khawatirkan ya, apakah dengan biaya 2 juta itu bisa all out? Ya, ini teman-teman perlu paham. Saya mempertimbangkan ya, saya dan trainer yang akan mendampingi teman-teman ya. Karena sebenarnya saya malas sebenarnya mengadakan sertifikasi BNSP ini harganya sudah hancur-hancuran. Kalau saya buka sebenarnya nggak bisa 6 juta ya. Saya bukanya 12 juta seharusnya. Supaya apa? Bisa all out. Paling nggak yang seperti ini trainingnya bukan bisa lebih dari 4 hari. Ini 4 hari full ya training ya. Belum pembimbingannya. Pembimbingannya totalnya kalau 7 kali 4 kan 28 ya. Ada 4 jam untuk mentoring dan pemantapan portofolio. Nanti pemantapan portofolio paling nyusun-nyusun ini itunya ngisi-ngisi form saya buatin online ya. Teman-teman bisa belajar sendiri. Jadi untuk mentoringnya yang lebih di, di diperkuat lah ya. Seperti itu. Eh, Banyak kemarin juga saya adakan apa namanya? Training tentang merumuskan strategi kebijakan organisasi teman-teman yang sudah teman-teman di HR juga sanksi terkait apa sertifikat BNSP seharusnya nggak seperti itu. Karena apa? Kalau misalnya teman-teman punya sertifikat BNSP dan kemudian ternyata disuruh ngerjain sama Pak Bos itu nggak bisa, maka ada pasalnya. Oh, enak ya. Ada pasalnya teman-teman itu bisa di PHK tanpa pesangon. Ini loh, PHK tanpa pesangon karyawan dengan sertifikat kompetensi. Kapan jadwalnya? Besok. Silakan kalau misalnya mau ikut investasi karena sudah lebih dari tanggal 23 ya. Jadi 95.000. Ini hanya untuk Zoom. Ya, saya pastikan ada pasalnya. Ya, saya pastikan ada pasalnya. Silakan kalau misalnya teman-teman ada yang mau ikut. Ya, saya bahas semuanya komprehensif.
Jadi jangan sampai nggak ikut ya. Kita pasti running besok, besok Selasa ini ya, PAK tanpa pesangon loh, tanpa pesangon loh. Ya, oke, lanjut. Kemudian ada jadwal CRM, Certified HR Manager, HR Management ya untuk tanggal 1 Juni jam 9 hari Minggu. Materinya banyak, ini investasinya 1,5. Kemudian ada rekrutmen Revolution tanggal 31 Mei jam setengah 8 malam, Sabtu malam ya. Kalau ada yang nganggur mungkin ya, Sabtu malam silakan ikut. Bagaimana terkait background check? Penting nggak background check itu sih? Dan bagaimana melakukannya? Kalau misalnya terus kemudian kita menemukan fakta bahwa kandidat ini memang pernah melakukan fraud atau pelanggaran-pelanggaran hukum yang lain, terus bagaimana cara kita menginformasikan? Nah, ini penting. Itu ada etiknya, ada etikanya ya. Investasi masih 135.000 ya, rekaman cuma 50.000 ya. Jadi silakan teman-teman kalau misalnya mau daftar di Bitly Rekref 9. Lalu kemudian yang mau belajar drafting PKWT, seharusnya trainingnya ini mahal ya. Eh, di sini ada Mbak Delicia tadi ya, yang kuliah bareng saya. Saya pastikan ini nggak pernah diajari di bangku kuliah. Bagaimana buat yang namanya perjanjian kerja. Ya, tapi ini saya ngajar supaya teman-teman paham. Kita akan adakan tanggal 5 Juni jam 7 malam. Investasinya masih 200.000 lah ya, 200.000. Sudah dapat contoh draft PKWT dan ada rekaman, bisa akses rekaman. Ya, silakan teman-teman yang mau daftar. Ya, bagaimana ngedraft PKWT, poin-poinnya apa? Ya, kalau misalnya mau yang komplit bahasa hukumnya bagaimana, ya pasti akan lama. Tapi saya nggak akan sampai ke sana. Ya, pakai bahasa yang umum aja boleh. Pokoknya tahu poin-poinnya apa, yang dilarang apa dan bagaimana ya. Oke, kita akan masuk ya ke poin penting. Sebentar, banyak yang japri ya. Sebentar. Waduh, ini masih banyak yang join. Banyak yang baru join nih. Ya, ada beberapa eh, jenis ya pekerjaan freelance untuk teman-teman. Bisa jadi trainer atau property agent atau recruiter. Nanti yang panjang bahasannya akan jadi recruiter. Yang pertama dulu terkait keuntungan ya. Keuntungan ya tambahan income ya tanpa meninggalkan pekerjaan utama. Kalau misalnya memang sekarang lagi off ya eh, sambil cari kerjaan gitu ya, sambil ngerjain ya. Jadi bisa ada penghasilan sampingan lah ya. Kalau nanti yang terkait rekrutmen ya bisa pernah terlibat proses rekrutmen ya. Ini juga nanti akan membangun personal branding. Semuanya akan membangun proses personal branding teman-teman dan kredibilitas teman-teman sebagai HR. Ya, kemudian kalau trainer ya bisa upgrade skill sebagai trainer. Kalau recruiter bisa jadi recruiter profesional. Nah, untuk trainer teman-teman bisa join, tapi topiknya ya HRJE, HSE produktivitas. Ya, saya carinya teman-teman yang paham topik-topik ini. Judulnya apa? Judulnya terserah. Ya, judulnya terserah. Teman-teman di RBP Indonesia yang sudah join lama ya, kayak tadi ada Mbak Yospina dan sebagainya, bisa lihat ya, tidak ada grup lain selain di grup RBP Indonesia itu yang judulnya macam-macam. Ya, A to Z sampai yang model-model kayak gini nih. Nah, model-model kayak gini dibahas.
boleh dibandingkan dengan komunitas yang lain. Ya, background check. Ini aja rekrutmen Revolution 9 ya. Kita kemarin sudah ke 10 ya. Jadi saya sangat attend to detail ke kompetensi teman-teman. Rencana sebenarnya bulan kemarin itu bahas tentang analisis beban kerja ya. Kalau orang yang bahasa Jawanya itu nyel, HR, lulusan hukum, lulusan psikologi, nggak akan bisa bahas tentang analisis beban kerja. Karena apa? Butuh orang yang teknikal ya. Kalau mungkin ada yang tanya, lupa Ferry orang teknik. Yes, absolutely saya orang teknik ya. Teknik iya, manajemen iya, hukum iya. Ya, jadi ya seperti itulah ya. Nah, kembali lagi trainer saya minta minimal jabatan manajer. Kalau belum manajer jangan. Ya manajer pun harus berpengalaman memberikan pelatihan. Kalau belajar bagaimana Pak Ferry? Ya nggak apa-apa belajar, boleh. Ya kalau belajar ya nanti bisa ikut training for trainer dulu. Saya belum sempat ngadakan ya. Ya, saya belum sempat ngadakan. Harus punya pengalaman memberikan pelatihan ya. Kemudian sistem fee-nya nanti sharing 60-40 ya. 40 untuk teman-teman sebagai trainer karena nanti ada fee juga untuk yang mau jadi marketing ya. Nah, ini untuk trainer ya. Nanti trainer bisa ada formnya nanti teman-teman bisa ngisi formnya di apa? Sesi akhir ya. Kemudian yang kedua untuk jadi property agent ya. Jadi saya juga nyambi sebagai property advisor. Property advisor ini nggak kerjanya nggak terlalu harus eh, full time ya, tapi memang harus serius ya. Kalau nggak serius ya nggak dapat hasil juga gitu ya. Nah, saya utamakan teman-teman yang domisilinya Surabaya Sidoarjo ya, karena kantornya ini di Surabaya, Surabaya Timur ya, daerah Kenjeran ya. Jadi saya utamakan yang Surabaya. Oke, nanti saya jawab ya Mas Alvin ya, sebentar ya. Jadi teman-teman yang mau jadi property agent itu harus punya waktu untuk canvassing. Canvassing itu maksudnya gimana? Cari cari properti entah itu rumah, dia keliling-keliling aja. Mungkin ada rumah dijual di foto, nanti terus kemudian dihubungi eh, yang ada di bannernya ya. Tapi dipastikan bukan agen lain ya. Nah, nanti itu ada pelatihannya ya. Untuk jadi property agent ada pelatihannya. Yang latih bukan saya ya, yang latih itu perusahaan broker, ada biayanya mungkin sekitar 300-400 ribu untuk pelatihan ya. Nanti dapat pulsa juga, jadi punya waktu untuk keliling-keliling. Keliling-keliling kan nggak harus setiap hari, hari Minggu pun bisa, misalnya Sabtu libur ya bisa gitu ya. Terus kemudian ada waktu untuk broadcast di grup gitu ya, ada grup WhatsApp untuk sesama agent. Kemudian punya waktu untuk viewing. Viewing ini nganter eh, orang yang minat untuk survei. Ya, kadang bisa pagi, bisa malam gitu ya. Bisa minta hari Sabtu. Nah, saya kalau misalnya kadang apa namanya, yang survei minta hari Sabtu, saya coba untuk tidak mengiyakan. Nah, tapi ingat ya, pembeli itu raja. Jadi ya mau nggak mau ya bagaimana caranya supaya bisa dibisarkan gitu ya. Nah, yaitu kendalanya itu ya. Jadi property agent kalau misalnya teman-teman ada yang berminat ya ini lebih bagus untuk yang memang pas sekarang lagi off sih ya. Yang nggak off ya agak sulit ya.
Oke, ini untuk property agent. Nanti bisa isi form juga, ada formnya. Kalau untuk trainernya sendiri masih ada cari untuk yang marketing. Ya, marketing ya cuman info aja ya. Apa namanya? Share misalnya ada event itu pun nanti yang hanya yang kelas certified ya. Ya, boleh kalau misalnya tapi gini, kalau misalnya mau jadi marketing ya lebih bagus HR karena ini pelatihan-pelatihan HR ya, kegiatannya pun HR. Jadi kalau nanti ditanyain bingung kalau misalnya bukan lulusan HR ya, seperti itu Mas. Oke ya. Nah, ini juga jadi apa namanya? Agenda saya lama sebenarnya. Sebenarnya saya punya perusahaan headhunter dari sudah lama ya. Teman-teman yang di grup RPP Indonesia kan sudah banyak yang ikut grup lowongan kerja saya ya. Tempo hari saya pernah buat grup WhatsApp itu sudah berapa ya? Ada 10 grup atau berapa grup terus kemudian saya serahkan ke teman-teman. Saya nggak tahu selama ini masih jalan atau enggak. Ya, saya tinggal kemudian saya buat baru yang sekarang ini di grup WhatsApp kan ada grup DKI ya, grup Dunia Kerja Indonesia ya. Itu ada Mas Cornelius yang sering share ya. Saya buat untuk teman-teman bisa sharing loker ya, banyak pencari kerja di sana. Nah, ini saya mau maksimalkan untuk kita bisa jalan jadi headhunting. Nah, teman-teman nanti bisa jadi rekruternya ya. Grup Telegram juga banyak ya. Teman-teman ada yang ikut career hunter IT, apa namanya, karir Jatim ya. Terus kemudian ada job sharing, ada yang grup loker HRGE ya di Telegram. Nah, itu kan semuanya grup saya, ya kan? Nah, ini saya mau maksimalkan ya. Jadi teman-teman yang memang sekarang lagi off, ayo gitu ya. Yang memang nggak off ya, ayo kan punya banyak apa namanya CV-CV yang masih disimpan gitu ya. Nah, ya ini kelebihan dari RPP Indonesia. Kita punya jaringan HR aktif di seluruh Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman yang baru join, grup RPP Indonesia itu sudah sejak 2014 akhir, 2015 awal ya. Jadi sekarang ya bisa dikatakan 10 tahunan. Ribuan anggotanya, kita ada di Telegram, yang ada di Telegram nggak masuk di WhatsApp juga ada di WhatsApp nggak masuk di Telegram juga ada. Di Telegram itu ada 2 ribuan, kemudian di LinkedIn juga ada 2 ribuan, ya, grup LinkedIn HRBP Indonesia. Di WhatsApp ya ada sekitar ya mungkin sekarang 8 ribuan ya kurang lebih ya, seperti itu. Nah, saatnya kita bantu sesama HR. Karena gini, yang saya lihat adalah banyak teman-teman HR itu masih belum perusahaannya banyak yang kurang ini ya, kurang bisa cari kandidat yang berkualitas. Ya, makanya itu saya adakan rekrutmen revolution sampai 9 ya. Sorry, sampai 10 supaya apa ya bisa memperbaiki. Ini belum ke arah talent acquisition. Nanti next talent acquisition karena ada perbedaan antara rekrutmen dan talent acquisition. Ya. Nah, bagaimana kemitraan di bidang rekrutmen ini? Ya, sama yang seperti teman-teman kerjakan lah ya. Cari pelamar sesuai dengan kebutuhan klien, ya. Screening awal, wajib paham profil pelamar. Poinnya adalah kalau misalnya kita cari orang kan kerjaannya sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan, ya kan? Punya pengalaman, bukan penglamaan ya, punya pengalaman kerja, kemudian punya kompetensi dan kinerjanya bagus, ya. Nah, tapi yang nyari seperti ini kan susah ya untuk apa namanya mendapatkan kandidat yang pas kan susah.
pasti harus butuh punya skill, ya. Nah, nanti ada beberapa skema kemitraan ya. Kalau teman-teman ada yang mendapatkan customer atau klien ya nanti ada fee gitu ya. Terus mendapatkan profil kandidat yang potensial juga ada fee sampai kemudian kandidatnya diterima ya, lulus masa probation. CV kandidat bisa dapat dari mana ya? Dari mana aja. Ya, silakan semuanya bisa diproses sesuai dengan eh, profil yang kita cari. Ya, pastinya nanti teman-teman yang ngasih CV dan sebagainya ya nggak terus kemudian langsung saya share ke klien ya. Teman-teman sudah memproses ya nanti akan ada proses lebih lanjut ya. Jadi teman-teman nyaring, saya akan lebih nyaring, saringannya akan lebih lebih halus ya. Nah, ada 3 macam kemitraan. Yang pertama ada 3 plus ya. Sebenarnya ada 3 plus. Jadi ada cari klien, ada rekruter generalis, ada rekruter premium, ada rekruter pro. Ya, untuk join ini sebenarnya kemitraan ini free, cuman memang teman-teman mesti punya skill. Saya pastikan mesti punya skill. Yang pertama adalah mitra pencari klien ya, teman-teman cari klien ya, promosi nanti mungkin butuh profil dan sebagainya, eh, proposal nanti disupport pastinya ya. Nah, komisinya 10-15% dari total fee klien. Ini kalau misalnya sudah goal lo ya, klien apa namanya kandidatnya sudah diterima ya, baru dapat fee. Jadi fokusnya adalah mencari perusahaan yang butuh cari karyawan ya. Lalu kemudian mitra HR generalis ya komisinya kecil 2-4%. Kenapa kecil ya? Teman-teman cuman kirim CV ya, dapat CV yang sepertinya ya dalam tanda petik kan, tapi belum tentu sesuai dengan spesifikasi ya, sesuai job spec ya. Jadi fee-nya kecil karena teman-teman nggak memproses, cuman ngasih CV ini Pak Ferry ada CV-nya ini, saya titip ya, seperti itu. Nah, kemudian ada yang mitra hire premium eh, tahapnya sampai tes dan interview awal kandidat. Tesnya apa? Tes psikotes. Jadi teman-teman mesti punya skill, punya tools, ya, punya skill psikotes, punya tools psikotes. Dan kalau misalnya mau ngetes online dari HRBP nggak nyediakan, ya. Tapi nanti ada pelatihan bagaimana kita bisa membuat eh, tes pakai Google Form. Ya, saya sudah coba dan sudah pernah mentrainingkan beberapa kali di 2000 sampai 2022 kali ya, 2023, 2024 berhenti ya. Gampang caranya sebenarnya, cuman memang agak sedikit ribet ya, 2 kali kerja. Nah, ini fee-nya lebih besar 5-8%. Kenapa kok ada 5-8% ya? Ini ngikutin ininya ya, apa namanya? Kalau misalnya staff leveling ya, staff supervisor manager gitu ya, di atas manager ya, di atas manager bisa 8% ya, manajer sampai di atas manajer bisa 8% gitu ya. Kemudian mitra HR Pro ya, HR yang berpengalaman menangani end to end, sourcing sampai wawancara, wawancara pastinya wawancara yang berbasis BI, behavior event interview. Jadi teman-teman mesti punya skill interview BI ya. Nah, mungkin teman-teman tanya, nanti diseleksi Pak Ferry ya, absolutely. Ya, trainer aja saya seleksi. Jadi seperti trainer itu nanti bukan terus kemudian teman-teman, saya punya pengalaman Pak Ferry, terus langsung diterima, langsung mentraining, enggak. Ya, saya pasti suruh teman-teman untuk kasih pelatihan yang free dulu. Saya pengen lihat gaya apa namanya ngajarnya bagaimana, kedalaman materinya bagaimana. Karena apa? Selama ini pernah beberapa kali ada yang mau join ya,
Saya minta materinya, topiknya, terus kemudian untuk buat materi aja kurang dalam. Ya, karena bakal kurang dalam kasihan kita sama-sama HR. Ya, meskipun free tapi ya harus topiknya harus mengenal lah ya. Jangan sampai terus kemudian tidak bisa menjawab kompetensi ya. Untuk mitra HR Pro ini sampai 15% fee-nya ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini contoh ya, misalnya gaji kandidat 10 juta per bulan. Jadi kalau setahun ya gajinya 120 juta. Sebenarnya perhitungannya adalah gaji gross ya. Ini contoh aja. Gaji gross itu berarti eh, bukan 10 juta ya. Jadi sorry, bukan 120 juta kalau satu tahun, berarti 130 juta minimal ya. Terus ini contoh aja ya, kalau misalnya 10 juta berarti 120 juta, fee-nya 15% berarti 18 juta fee-nya. Ya, nanti ini sharing mitra bisa 10 sampai 15%. Jadi kalau misalnya teman-teman cari klien ini bisa sampai 10 sampai 15%. Ini kalau 10% ya dapatnya 1,8 juta karena sorry ini fee-nya kemarin kalau saya hitung 10% ya. 1,8 tapi bisa sampai 15%. Kalau mitra HR premium kalau staff ya. Oh ini karena staff sih, ini karena staff ya. Staff enggak ya. Sebenarnya staff 10 juta sih masih masuk ya. Nah, cuman memang saya akan ada minimal ya. Jadi kalau misalnya contoh suruh cari staff gaji 5 juta. 5 juta kali 12 kali 13 misalnya cuma 65 juta. 65 juta ya capek kerjanya ya. Pasti saya tolak. Ya, saya nggak mau. Karena kalau misalnya terlalu kecil sedangkan effortnya sama, ya buat apa diterima? Ya, oke, kecuali ada SK tertentu lah, nggak cuma satu jabatan. Kalau satu jabatan terus kemudian dapatnya 65 juta bagi-bagi sama teman-teman, capeknya sama ya, mending kita milih yang besar kan ya. Nah ini contoh misalnya HR Premium Staff ya, dapat 5% ya dapat fee-nya cuma 900.000. Tapi ini kan satu kandidat, bukan satu bulan. Kalau misalnya dalam satu bulan ada beberapa klien, teman-teman bisa dapetin, ya otomatis bisa lebih banyak. Toh ini bisa dikerjakan di luar jam kerja. Ya, ini simulasi aja. Nah, untuk rekan-rekan bisa jadi hanya sebagai marketing misalnya ya, pencari klien atau sebagai mitra HR generalis atau mitra HR premium atau mitra HR pro atau gabungan. Boleh ya. Cari klien terus kemudian cari CV juga tapi terus kemudian dapat dari klien yang lain. Nah, kan fee-nya jadi double-double nih. Ya. Nah, ini contoh perhitungan ya. Kalau misalnya levelnya manajer gajinya 20 juta, 20 kali 12, 240, fee dari klien 10% ya. Ini minimal 10% zaman sekarang minimal ya. Tapi kita usahakan kalau misalnya bisa di atas 10 ya teman-teman nanti dapatnya sesuai dengan deal saya dengan klien. Ya, jadi bukan terus kemudian saya nggak transparan. Ya, saya nggak transparan. Jadi kalau misalnya dapat 15% berarti ya nanti teman-teman akan dapat fee dari 15%. Ya, tergantung dealnya dengan klien. Nah, contoh fee dari klien 24 juta, maka nanti marketingnya dapat 10% langsung 2,4 juta. Ya, kalau ini level manager, misalnya mitra HR Pro dapat 15%, ini sebenarnya pencari klien juga 15% ya. Harusnya 15% nih. Ini salah ketik ya. Tapi nominalnya bukan 2,4 ya, jadinya 15%-nya pokoknya. Berarti 3,6 ya. Sama-sama dapat 3,6. Kalau mitra HR premium karena prosesnya nggak sampai selesai cuma 8% ya dapat 1,9. HR generalis dapat 4% karena cuma cari CV tok ya. Jadi semuanya sesuai effort. Ya dikali 13 Pak ya. Setahun kali 13 belum lagi tambah bonus sebenarnya perhitungannya ya.
tambah bonus. Kalau misalnya gajinya net ya dihitung apa namanya BPJS dan sebagainya. Ya, jadi dihitungnya gaji gross. Ya, ini saya contohkan aja supaya mudah. Gaji setahun 12 kali, tapi gajinya dihitung 13 kali. Ya, karena plus THR. Ya, nah persyaratannya ya, eh, kalau trainer ya tadi harus punya pengalaman untuk sudah jadi trainer. Kalau belum ya jangan nanti mesti ikut training lagi. Saya mau sih bimbing teman-teman yang belum belum bisa mentraining, tapi ya effortnya ya, waktunya itu agak agak terbatas. Nah, teman-teman yang mau jadi marketing ya cukup aktif punya jaringan bisnis, punya jaringan LinkedIn ya. Apalagi kalau misalnya sekarang LinkedIn bisa premium ya lebih bagus ya. LinkedIn premium 1 jutaan ya 1 bulan. Jadi kalau misalnya setahun ya 12 juta ya lumayan. Ya paling nggak bisa memperbanyak jaringan lah ya. LinkedIn saya masih 34 sekian ya, 34.500-an. Karena saya nggak premium sih, kalau premium bisa lebih banyak. Kemudian untuk mitra hire generalis punya pengalaman sourcing, mitra hire terlatih memahami dasar-dasar sourcing dan ikut pembekalan dasar screening. Nanti ada pembekalannya gitu ya. Kalau pembekalan bukan training ya, hanya pengarahan aja. Tapi dipastikan teman-teman ngerti caranya cari kandidat ya nyocokkan sama apa namanya requirement. Nah, kalau mitra hire premium ini harus bisa BI, harus punya skill ngetes, psikotes ya. Kalau belum punya tools gimana Pak Ferry ya beli ya. Tools sekarang Excel banyak. Kalau mau beli melalui saya juga ada ya. Teman-teman dulu yang di bawah tahun 2020, 2020 mungkin sampai tahun 2021 ya. Saya sudah share tuh ada berapa 13 tools ya. Kalau sekarang sih tambah nambah toolsnya ada yang sampai psikometri ya. Ada sekitar 16 kalau nggak salah 16 tools. Ya, nah itu syaratnya. Nah, untuk teman-teman yang mau, nah ya, kapan fee diberikan? Kalau yang mitra ini ya setelah masa probation ya. Jadi karena gini, ya nah, aturannya kalau di headhunting itu kan kita mesti ganti kalau misalnya ada kandidat yang cancel, ya kan? Sorry, ada kandidat yang cancel. Ada kandidat yang resign misalnya, terus kemudian perusahaannya nggak cocok, kita kan mesti ngasih garansi, ya. Jadi fee-nya ya setelah fix, ya setelah fix baru cair dari klien baru dikasih, ya pastinya akan diberitahukan, ya. Saya nggak mau bohong-bohongan lah ya, karena ini kita sama-sama bisnis yang saling trust, ya. Nah teman-teman yang mau join ya silakan ya. Jadi dukungan dari RBP Indonesia nanti ada profil kandidat gimana, ada yang mau ikut mitra HR, terutama yang premium dan yang pro itu ada semuanya ya. Semuanya akan ada perjanjiannya, perjanjian kemitraan ya. Nanti ada sistem pelaporan ya, ada grup WhatsApp, kemudian ada mentoring pastinya ya. Kapan ini mulai ya secepatnya ya. Saya cari teman-teman yang mau, nanti saya seleksi, kita akan segera mulai. Saya akan siapkan apa namanya proposal dan sebagainya. Ya, buat proposal gampang lah. Yang dibutuhkan teman-teman yang punya integritas ya, komunikasi aktif, punya skill pastinya, punya komitmen, itu aja ya. Nah, yang mau join bisa isi di sini ya, SID Partnership HR.
Nah, itu linknya ya. Oke, ya itu ya. Kalau misalnya ada yang mau jadi semuanya bisa isi di sana ya. Pastikan kalau misalnya mau join property agent ya rumahnya di Surabaya dan Sidoarjo aja. Kalau yang lain bisa online ya. Tapi ada yang di Bogor ya boleh ikut yang mau jadi trainer kek ya boleh ya. Atau yang mau ikut jadi recruiter boleh ya. Pastinya teman-teman bisa isi terus kemudian di form itu di link ini ya harus submit CV ya supaya saya bisa lihat CV-nya teman-teman bisa upload di Google Drive kemudian dikirim linknya ya link untuk download ya supaya saya bisa bisa baca ya pastinya nanti akan segera diproses yang mana yang siapa yang eh, lolos ya contoh misalnya ada yang ngisi saya ngajukan untuk jadi mitra apa namanya HR Pro ya nanti saya akan lihat profilnya ya terus pastinya nanti ada waktu untuk kita bisa ketemu dalam arti mungkin telepon melalui WhatsApp ya ya saya kan mesti ngerti teman-teman juga ya video call ya bukan bukan apa namanya bukan suara tok ya tapi video call supaya saya tahu wajahnya ya kalau yang di Surabaya mungkin Surabaya Sidoarjo kita bisa ketemuan ya karena rumah saya di ya rumah saya area Surabaya Sidoarjo lah seperti itu ya. Oke, untuk teman-teman yang mau tanya silakan. Ini saya stop dulu. Saya open untuk Oke, silakan yang mau tanya. Ini oh ya, bisa nyalakan mic-nya? Ya, info ya. Jadi fee itu akan dipotong pajak ya, fee-nya akan dipotong pajak, tapi nanti lihat dulu ya. Kalau misalnya dari dari apa namanya dari klien nggak motong pajak sih saya nggak motong teman-teman juga ya. Saya lebih seneng nggak pakai pajak ya supaya nggak ribet dapatnya full. Karena selama ini juga saya kalau misalnya pelatihan-pelatihan juga kan ngadakan murah ya, jadi nggak pakai pajak-pajakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada yang belum jelas silakan. Izin Pak Ferry Ya silakan. dengan Namanya siapa Yusar Pak? Pak. Dengan Siapa? Yusar Pak Ferry. Oh ya. Dari mana? Saya domisili di Tangerang Pak Ferry. Oh Tangerang. Oke. Iya. Pak Ferry mau nanya yang terkait dengan trainer Pak Ferry. Yang Ya. trainer itu untuk materinya itu maksudnya judulnya itu disiapkan oleh eh, tim Pak Ferry atau kita menyiapkan sendiri Pak Ferry gitu untuk judulnya kemudian materinya gitu. Misalnya tadi contoh misalnya kita pengen membawakan materi training terkait WLA misalnya gitu. Ataukah misalnya ada judul khusus dari timnya Pak Ferry nih. Oh ini nih yang tersedia nih untuk di trainingkan gitu. Atau seperti apa Pak Ferry? Ya. Kalau masalah judul bebas. Nanti bisa dipertimbangkan. Contoh misalnya ada teman-teman yang ini apa namanya mau buat training tentang PKWT ya. Hmm. Sedangkan PKWT saya sudah buat banyak judul. Teman-teman buat mungkin barusan satu judul ya. PKWT di RBP itu ada banyak judul. Ini saya mau buat lagi yang namanya PKWT apa namanya lebih apa namanya
implementasi ya setelah sekian sekian tahun jalan sesuai PP 35 ya. Karena apa ya ada banyak kasus perkembangannya bagaimana. Nah, itu yang akan dibahas. Ya, kalau teman-teman PKWT-nya baru baru bahas tentang PP 35, nah HRPP udah beyond itu, lebih jauh dari itu. Ya, bahkan sudah bahas tentang planning dan lain sebagainya. Nah, nanti akan dilihat, ngajukan dulu. Saya punya materi ini Pak Ferry. Oke, kalau belum ada judulnya ya nanti coba dikirim materinya ke saya lihat dulu. Atau mungkin dikirim outline-nya, poin-poinnya apa. Ya, materinya nggak perlu sih, saya pengen tahu poin-poinnya. Seperti itu, Mas Yos. Ya, Mas William, kalau mau jawab batas sih nggak ada sih. Ya silakan ya. Saya ngajak teman-teman yang mau aja ya, semakin cepat ya semakin banyak yang join ya lebih bagus. Ya nggak ada batasnya sih. Ya saya open lah. Mau sampai kapan tetap akan boleh ya. Pastinya seleksi pasti ada. Ya trainer pun juga pasti seleksinya masih ada. Silakan yang lain yang mau tanya. Pak Ya Ferry saya mau pas. tanya, Ya silakan Mbak. itu nanti ketika kita daftar antara HR Pro, Generalis, dan yang lain-lain, itu kita hanya boleh pilih satu aja, atau kita boleh buat opsi kayak misalkan HR Generalis dan HR Pro. Jadi kalau misalkan HR Pro-nya nggak lolos, masih bisa masuk ke Generalisnya gitu, Pak. Ya jadi gini. Kita kan mesti tahu profil kita. Setiap kita kan pasti tahu kemampuan kita. Ya. Jadi kalau misalnya mau daftar, daftarlah yang sekiranya kita make sure bahwasannya kita paham di level itu. Contoh ya. Jadi jadi gini maksud saya kita jangan oportunis. Karena kalau misalnya nggak yakin sama diri sendiri, kita punya kompetensi yang cukup ya pasti nggak lolos. Contoh misalnya ya Mbak Maratus misalnya. Saya mau daftar dua Pak Ferry. Ya kenapa nggak daftar satu yang paling tinggi? Daftar satu yang paling tinggi, saya akan lihat. Oh nggak cocok. Saya langsung putuskan. Mungkin Mbak Maratus cocoknya hanya di HR yang generalis. Nggak bisa di premium. Atau sampai pro. Misalnya Mbak Maratus daftarnya di yang pro. Ya pasti fail. Saya lihat CV aja kan pasti pasti tahu. Lihat pengalaman kerja berapa lama. Pasti udah kebaca. Gitu loh. Ya nggak usah sampai interview, nggak usah, itu pasti pasti udah kelihatan. Apalagi kalau di CV-nya pelatihannya dikit, pelatihan terkait rekrutmennya dikit, ya. Nah seperti itu. Kalau ada yang tanya Pak Ferry ngerti gini-gini ya, ya meskipun misalnya saya bukan lulusan psikologi, ngerjain tools psikotes ya beberapa saya paham, ya kan. Nah itu kan minimal gitu loh, ya. Di ISC tahu, MBTI tahu, Papikostik tahu, MSDT tahu, ya. Terus apa lagi? IST tahu, meskipun bukan orang psikologi. Apa itu assessment center tahu, ya. Pernah ikut training assessment center. Nah, itu kan minimal kalau misalnya mau jadi seorang recruiter. Pernah ikut training behavior event interview, apalagi kalau misalnya bisa yang kelas certified.
Supaya apa ya? Supaya kompeten. Jadi HR, jadi rekruter yang profesional. Nah, seperti itu. Semuanya akan terlihat gitu loh. Dari mana ya? Dari CV. Tapi kalau di CV-nya nggak pernah ikut pelatihan sama sekali, mau minta yang jadi HR Pro ya kan nggak mungkin. Pasti sortirnya turun jadinya ya. Saya sortir ya nggak mungkin saya ACC. Misalnya tanya, apakah setelah misalnya sekarang jadi HR yang level generalis Pak Ferry, oke. Nanti misalnya saya ikut pelatihan-pelatihan terus kemudian saya kompeten, bisa lebih bisa naik yang level lebih tinggi, ya saya tes dulu, ya pastinya saya tes dulu, ya. Nah, untuk yang headhunter ini pasti saya punya standar. Standar dalam hal apa ya? Standar operasional, ya. Di tes level staff misalnya di tes psikotesnya apa? Ya kita nggak kayak di anu lah apa namanya lembaga psikotes lah ya. Kreplin dites dan sebagainya. Kreplin kan tuh ranahnya untuk orang yang psikologi. Tapi yang kita non psikologi kan ada metodenya. Ya, contoh misalnya tes tes inilah tes grafis lah ya. Tes grafis eh, kalau yang lulusan psikotes pakai warteg ya, warung Tegal gitu ya. Nah, kalau misalnya kita yang non HR ada nggak toolsnya? Ada. Pak Ferry tahu ya. Saya sampai beli beli tuh videonya, video pembelajarannya saya beli. Belinya beli online, harganya nggak murah, sekitar 30, 40, 50 dolar. Ya, dolar belinya. Ya, ya kalau teman-teman belinya masih rupiah, saya sudah beli dolar. Ya, tahun 2012, 2013 saya sudah beli buku di apa namanya eBay. Nah, pakai dolar ya, pakai ini ya, pakai kartu kredit ya dolar hitungannya. Jadi kalau teman-teman kemarin yang di RPP Expert itu lihat Pak Ferry bukunya banyak, yaitu dari tahun 2012 13-an ya. Saya sudah mulai nyicil beli buku ya, beli bukunya bukan yang murah-murah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang belum join grup RPP Indonesia bisa join ya, supaya juga dapat info-info penting. Linknya ada di chat ya. Bit.ly WA bit.ly/wak WAG HRPP. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, nanti slide-nya saya akan share di grup ya, teman-teman supaya yang lain bisa baca. Ini rekamannya juga saya share nanti ya. Saya upload dulu. Yang nganggur ya, apalagi yang di Surabaya Sidoarjo bisa segera join supaya bisa dapat penghasilan ya. Pastinya kalau jualan rumah itu rumahnya rumah atau gudang gitu ya laku harganya mahal ya fee-nya dapat komisinya lebih besar ya, lumayan pastinya. Sorry untuk yang di luar Surabaya Sidoarjo saya belum bisa ya karena keterbatasan lah. Oke ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya close. Oke, nanti akan saya share ya, semuanya saya share ulang, termasuk karena ini baru 100 ya dari 500 yang join. Nanti akan saya share videonya supaya teman-teman bisa ngikutin ya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya ya. Saya berharap teman-teman banyak yang bisa join supaya dapat penghasilan tambahan ya. Sampai ketemu next time. Sukses untuk semuanya ya.